Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim. Wa qala al-maliku utuni bihi astakhlisu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah. Kemudian tak lupa, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini, tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita pun dianjurkan senantiasa meniatkan diri kita secara ikhlas dan keluarga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun juga dianjurkan untuk mendidik keturunan kita, putra-putri kita, anak cucu kita untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendidiknya? Perlu kita ketahui bersama, kemampuan kita sebagai orang tua pun kadang bermacam-macam. Ada orang tua yang mungkin pandai membaca Al-Quran, ada orang tua yang mungkin pandai berbisnis, ada orang tua mungkin yang militer dan lain sebagainya. Tapi itu semua kita harus tahu bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk selalu dekat dengan Al-Quran, ya, untuk selalu membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ya. Ini merupakan langkah awal yang bisa kita lakukan dalam rangka mendidik anak kita. Dan terus bagaimana kalau kita masih posisinya ketika membaca Al-Quran, ia tak terbata-bata. Dalam era modern ini kita tidak kurang akal. Kita bisa ngopi atau mendownload dari YouTube atau dari yang lainnya tentang Al-Quran, bacaan Al-Quran dari para syekh. Bisa kita perdengarkan tiap hari di rumah. Target awal juz 30, katakanlah ketika memperdengarkan ayat Al-Quran. Kemudian kita simak sederhana dari surat Al-Ikhlas ke atas atau surat An-Naba. Ya, dengan langkah seperti itu insya Allah bisa kita lakukan. Kita mau bekerja, anak kita main di rumah mungkin sulit, ya mungkin main ini main itu dan lain sebagainya. Tetapi paling tidak itu tetap kita perdengarkan, kita putar, kita tinggal. Ya.
Mungkin di rumah ada istri kita atau membantu kita, tapi dia terus mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu, sehingga ayat-ayat Al-Quran tidak asing bagi mereka daripada diputarkan yang lainnya. Karena pertanyaan di alam kubur, yang menerangi alam kubur pun juga Al-Quran, bukan selain Al-Quran. Ya. Kemudian yang selanjutnya, cara mendidik anak yang Islami itu adalah mengajarkan tentang dasar-dasar keislaman. Ya. Kalimat tauhid, la ilaha illallah, kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa ya, dan seterusnya. Kemudian yang jelas kita mengajarkan anak kepada kita yang ketiga adalah sholat, ya, sehingga usia berapapun kita berusaha mengajak mereka, terutama anak laki-laki, untuk pergi ke masjid. Dan alhamdulillah sudah ada yang mengajak di sini. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengajarkan anak tauhid, ya. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengatakan bahwasanya tiada ilah yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang punya kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak anak yang mencari jati diri, ya. Karena banyak anak yang ingin unjuk kekuatan ini dan itu dan lain sebagainya. Kalau dibiarkan, khawatir mengarah kepada hal yang tidak baik. Belajar tenaga dalam yang pakai bantuan jin, ya. Kemudian menyembah kepada selain Allah, memberikan sandingan ini dan itu dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah memberikan nama yang baik bagi anak, itu jelas, ya. Seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah membiasakan anak bersikap sederhana. Sederhana itu tidak berlebihan. Mohon maaf, seringkali terjadi sikap yang berlebihan ketika kita mengajak anak kita datang ke acara pernikahan. Di situ disediakan prasmanan ini dan itu dan lain sebagainya. Apa yang kita lakukan? Ambil sesuai dengan kebutuhan. Karena kasihan, kadang secara berlebihan ngambil ini ngambil itu tidak dihabiskan. Akhirnya mubazir. Satu piring cuma kalong seperempat, katakanlah seperti itu. Akhirnya ditaruh saja di situ, tidak ada yang makan, akhirnya dibuang. Dan itu mubazir. Mubazir itu kerjaannya setan. Jadi oleh karena itu ketika kita mendatangi prasmanan, mengajak keluarga kita dan lain sebagainya, kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai berlebih-lebihan di situ, akhirnya membuang. Dan ini seringkali kita mendapatkan hal seperti itu. Ya. Jadi bersikap sederhana itu penting. Karena apa? Ya, sederhana itu insya Allah akan memudahkan urusan atau hidup kita. Ya. Jadi seperti itu. Bahkan ketika kita makan satu meja dengan keluarga kita, kemudian ada nasi yang jatuh di meja, ya kita ambil, kita makan lagi. Itu bukan najis, ya itu tidak kotor insya Allah. Ya. Itu bersikap sederhana walaupun sepele, itu merupakan mendidik anak betapa pentingnya makanan ini. Ya. Karena Rasulullah SAW ketika makan, beliau ya antara piring pertama kali yang sudah dicampur dengan makanan sampai terakhir itu seakan-akan bersih lagi. Ya, seakan-akan tidak ada, boleh dikatakan tidak ada sisa sedikit pun karena bersihnya beliau ketika makan. Ya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ya. Itulah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mendidik anak, ya. Dan juga jangan lupa untuk mengajari anak kita bersedekah. Berapapun itu, setiap waktu subuh katakanlah atau setiap hari, dan dia bisa kita suruh untuk masukkan ke kotaknya sendiri, ke kotak amal. Ya, sehingga ini salah satu bentuk keimanan bahwasanya anak itu kita ajari yakin kepada hari pembalasan kelak. Wahai anak, ini tabungan kita di akhirat. Insya Allah akan kita ambil bersama dan kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan anak kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu wal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, itulah sedikit tentang pendidikan anak. Sebenarnya masih banyak ya. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya semua itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhi dari cara-cara peradaban dunia barat ataupun yang lainnya yang bagaimana mereka mendidik anaknya membiarkan begitu saja tanpa dasar agama Islam yang jelas. Sebagaimana konon dahulu ya, entah benar atau tidak di Jepang sana, entah itu mungkin karena pendidikan bisa jadi ya. Jadi ketika orang tua sudah usia lanjut, sudah tua renta, seakan-akan tidak berguna, mereka membuang orang tuanya di mana? Di hutan. Ya. Jadi ketika orang tua sudah tidak berfungsi, seakan-akan tidak berguna, mereka membuang orang tuanya di hutan. Jadi pada suatu ketika ada seorang pemuda yang melihat orang tuanya sudah layak untuk dibuang di hutan karena nggak bisa jalan ini dan itu dan lain sebagainya, banyak penyakitan ya. Akhirnya dia dibawa ke hutan sambil dicengklek istilahnya. Ketika dalam perjalanan ke hutan, dari hutan satu ke hutan yang lainnya, si ibu itu ketika mau dibuang ke hutan mematahkan ranting-ranting yang dijalankannya. Jadi ranting-ranting itu dipatahkan sampai berapa meter dipatahkan lagi, sampai berapa meter dipatahkan lagi. Sekian lama ketika sampai tujuan pembuangan. Ya, kemudian si anak bertanya kepada ibunya ini, "Wahai ibu, kenapa kau patahkan ranting-ranting dari tadi?" Ya. Apa jawaban si ibu? "Wahai anak, saya patahkan ranting-ranting itu tadi supaya kamu tidak tersesat ketika pulang dari hutan ini setelah membuang ibumu ini." Masya Allah. "Wahai anak, saya patahkan ranting-ranting ini supaya kamu tidak tersesat keluar dari hutan ini, karena hutannya belantara." Ya, jadi seperti itu. Akhirnya melihat kondisi yang seperti itu, si anak menangis, memeluk ibunya, ya, dan akhirnya tidak jadi membuang dan membawanya pulang ke rumah. Ya, jadi seperti itu. Jadi bahwasan dirahmati Allah, bahwasanya merawat orang tua itu merupakan ibadah, dan merawat orang tua itu insya Allah balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak kita kelak bisa berbakti kepada kita, dan kita juga bisa berbakti kepada orang tua kita, dan kita sekalian dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فاثق اللهم رابطتها وأتم مدها واهدي سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.